diutarakan PDI yang bersiap untuk menyampaikan tausiahnya pada malam hari ini. Materi yang ingin disampaikan oleh Ustaz kita pada malam hari ini mengenai iman, Islam dan ihsan dalam kitab Hadis Arba'in dalam Syarah Al-Wafi. Marilah kita buka majlis taklim ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Bibi Pratama PLI dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rabbil ardi wa rabbis sama' khalaqa adama 'allamahu al-asma' wa asjala lahu wa askanahu jannata daril baqa' fa anfada bihi ma sabaqa bihi al-ghadab fa ahfadahu ila dunya daril ibtila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafiza ala ummati 40 hadithan min amri diniha ba'athahu yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala berkumpul kembali dalam majelis di Masjid Al-Hijrah Julungibul atau yang lebih dikenal pada Karya. Yang kami hormati utamanya kepengurusan Masjid Al-Hijrah yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi daripada rasa hormat dan takdim kami kepada Bapak sekalian. Marilah mengawali majelis ini kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, karena tiadalah nikmat yang paling mahal yang diberikan Allah kepada kita kalau kita tidak mendapatkan yang namanya nikmat Islam. Nikmat itu begitu mahal hingga akhirnya tak bisa ditukar dengan harta berlimpah. Maka bersyukurlah kita malam hari ini masih diberikan kesehatan, kesempatan datang memenuhi panggilan Allah, melaksanakan sholat maghrib, dilanjutkan sholat isya secara berjamaah. Dan semoga ini menjadi salah satu tanda-tanda Allah cinta kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai dalam satu ungkapan, man ahabba syai'an faqad dzikr. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka ia akan sering menyebutnya. Maka kita minta semoga cinta kita itu kepada Allah, kepada Rasulullah selalu terjaga hingga akhirnya kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan Al-Faqir menyampaikan dalam satu pembahasan di dalam kitab Hadis Arba'in karya Imam Nawawi, hadis yang kedua atau yang lebih sering kita dengar itu adalah iman, Islam, iman dan ihsan. Namun sebelum itu di dalam muqaddimahnya Imam Nawawi menegaskan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dalam hadis itu, man hafidha ala ummati 40 haditsan. Man, barang siapa hafidha, hafal, ala ummati 40 haditsan. Barang siapa di antara umatku yang hafal sebanyak 40 hadis min amri diniha, tentang urusan agamanya, ba'athahu yaumil qiyamah, Allah bangkitkan pada hari kiamat fi zumratil fuqaha wal ulama, ya, di tengah himpunan para pakar agama dan ulama.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Umar radhiyallahu anhu aidan qala, diriwayatkan dari Umar semoga Allah meridhoi dia berkata. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar atau dari Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai singa padang pasir. Ya, kenapa disebut sebagai singa padang pasir? Saking beliau ini melawan, saking beliau ini luar biasanya, sampai-sampai ketika nanti waktu mau hijrah, Sayyidina Umar menegaskan kepada orang-orang yang nak ganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang pengen menjadi janda istrinya, siapa yang pengen daripada anaknya menjadi yatim piatu, maka cegatlah hijrah kami kalau berani. Itu Sayyidina Umar. Ya, kalau kita sekarang boro-boro berani ya, tapi minimal keberanian kita itu terpacu begitu besar. Contoh, saat ini saudara kita sedang dibombardir di Palestina, tak bisa kita berjihad sebagaimana jihadnya para sahabat. Yang penting kita maksimalkan doa, kita maksimalkan harta, dan juga kita maksimalkan sosial media kita untuk menyuarakan daripada hak-hak saudara kita yang ada di Palestina. Supaya apa Ustaz? Supaya kita nanti tidak tergolong pada kelompok yang membiarkan daripada kezaliman merajalela. Ya Pak ya? Maka dalam satu ucapan itu, fala tusaffif bil batil. Jangan sekali-kali di antara kita bertepuk tangan terhadap kebatilan. Insyaallah kita semuanya adalah manusia yang siap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Qala berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ya, para sahabat ini nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk di antara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kita nih Pak, kita lagi duduk seperti ini Pak. Lagi santai, mungkin boleh jadi Rasulullah dan para sahabat sedang melakukan dialog komunikasi satu sama lainnya. Apa yang terjadi Pak? Ya, data yaumin irtala alaina rajulun syadidu bi bayani thiyab. Syadidu sawadis sa'ar. Suatu ketika ya, datanglah ya kepada kami irtala alaina rajulun syadid, ya, datanglah atau muncul kepada kami seorang laki-laki ya, menggunakan daripada pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam, sawadis sa'ar ya. Beliau itu rambutnya hitam, bajunya putih. Mungkin Capa Haji ini ya. Bajunya putih ya, putih ya, rambutnya. Beliau ini tak lupa seiring dengan perubahan zaman. Ya, karena sudah dikasih konten oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei, kalau jenaka tunggu. Kesan itu ya. Insyaallah. Nah, ketika dulu datang orang tersebut ya, la yuru alaihi athar safar. Ya, orang tersebut tidak menunjukkan apakah orang tersebut baru dari safar. Nah, ini Pak artinya apa? Beliau ini tak nampak sedikit pun. La yuru athar safar, yang tidak kelihatan beliau tadi adalah orang yang dari safar. Contoh Pak, kita yang biasa naik motor, saya dari pesantren ke sini, baju saya berubah baunya Pak. Berangkat wangi, ke sini agak bau apel. Betul lah Pak? Iya. Ini di wilayah Arab. Kita sadar pada masa tersebut yang namanya gurun padang pasir luar biasa. Tapi di sini diterangkan la yuru alaihi atharus safar, tak nampak tanda-tanda beliau itu dari safar atau dari perjalanan. Wala ya'rifu minna ahadun, ya, dan kami tidak tahu ya, di antara kami atau para sahabat tadi tidak tahu siapa orang tersebut. Nah Pak, orang tersebut tak ada yang tahu Pak. Sama kayak saya datang ke masjid ini tidak tahu, tiba-tiba imam selesai sembahyang tertarik lewat luar sini. Siapa kalau datang imam? Dan ini yang luar biasanya Pak. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga duduk beliau tadi di depan atau di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu
Nah, apa? Para sahabat ini Pak tercengang. Datang tiba-tiba duduk di depan wali kota. Ya, asisten, kemudian apa lagi Pak? Coba sampai ke sini Pak. Pendamping wali kota itu apa namanya? Hah? Ajudan atau presiden. Tiba-tiba datanglah saya, orang dusun, duduk depan presiden. Kecamatan masyarakat makmum, siapa ini? Nah, begitu pada terjadi kepada para sahabat itu Pak. Ya, tiba-tiba duduk di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa waqafayhi ala fakhidayhi. Nah, lalu apa Pak? Lalu lututnya disandarkan kepada lutut beliau seraya berkata. Nah, ini luar biasa Pak. Datang menyandarkan lututnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu kita marah Pak. Ya, tiba-tiba datang nemui Pak Haji, aku misalnya ke Pak Haji, ke beliau, tiba-tiba kakiku langsung kedempatan ke beliau, letak dada pendek tergocok. Ya, orang asing tak tahu, tapi itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Basyarul lakal basyar, tak sama dengan kita. Ya, bahkan Nabi Muhammad dalam riwayat ketika dilempar sampai berdarah, giginya sampai lepas, tak ada Nabi Muhammad marah. Kita yang sendal di masjid ini lokak, seluruh pengurus masjid tahu semua. Betul lah Pak? Apa dia datang ke masjid tahu yang sendal? Memangnya orang Islam ini ya? Lah dia Islam juga. Boleh jadi kita yang sendal pulang sedekah. Boleh jadi yang sendal kita ini tak sopan dengan orang. Boleh jadi hilang sendal, hilang barang di masjid. Jangan-jangan hati kita, sifat kita, tingkah laku kita diingatkan Allah, niat ke masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita seperti itu berpikirnya, Pak, maka tenanglah hidup kita. Tapi yang terjadi ini adalah egoisme, ya, keangkuhannya begitu tinggi. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar. Amin ya rabbal alamin. Ya, faqala, maka berkata laki-laki tadi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Tiba-tiba duduk mendekat nanya. Memang apa dalam pikiran Bapak? Ya, tambah bingung kita sebagai orang Pak. Tiba-tiba langsung nanya, akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, fulan tadi bertanya, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Kita tahu semua artinya Pak. Islam itu engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak, intisarinya kalau kita sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka kita yakinkan diri kita, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Kadang kita ini manusia Pak, udah bilang aku di Islam, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tapi kadang kita ini bilang sama kawan, alasan kita itu mencari rezeki, ya, tapi meninggalkan sang pemberi rezeki. Itulah Pak. Ya, kita ini kan bilang alasan cari rezeki, tapi meninggalkan sang pemberi rezeki. Dan itu terjadi mungkin pada diri kita semuanya Pak. Ya, sudah tahu waktu sholat masih di kantor, masih ngobrol. Coba kalau dicabut nyawanya lagi ngobrol tadi, aku nak kira-kira Pak, ngeri tak kira-kira Pak? Makanya salah satu ulama namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, suatu ketika dalam majelis Pak, beliau ditanya, wahai Syekh, ya, boleh tanya? Boleh. Apa ditanyanya? Syekh, apakah dosa si pemalu diampunkan Allah? Apakah bisa diubah Allah menjadi orang baik? Apa jawab Syekh Abdul Qadir Jailani? Pasti bisa. Nanya lagi dia, wahai Syekh, apakah seorang preman bisa Allah ubah menjadi orang yang taat? Bisa, pasti, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Pertanyaan yang ketiga yang menyedihkan bagi Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Syekh, apakah bisa Allah mengubah orang seperti Anda yang taat
yang berilmu terjerumus kepada kemaksiatan. Apa yang terjadi? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tak jawab. Nangis sejadi-jadinya Pak, sedih sedalam-dalamnya. Nah kalau pacak kita begitu juga Pak. Selagi Allah kasih nikmat iman, Islam, ihsan, maka kita jaga Pak. Jangan sampai nanti kita wafat dalam keadaan yang tidak baik. Alhamdulillah min dzalik. Ya, wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya kalau kita sudah bersyahadat Allah adalah Tuhan kita, Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensinya kita mentaati daripada perintah Allah, mentaati daripada yang dilarang oleh Allah, dan mengikuti daripada yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari berbagai aspek. Ustaz, nak niru Nabi Muhammad dan aku tak baca Ustaz. Kalau kita nak niru Nabi Muhammad yang itu berat Pak. Ya, Nabi Muhammad makan saja tak sama dengan kita. Nabi Muhammad sampai diikat pinggangnya. Kita baru nak pengajian makanlah ke tengah semua. Ya, Ustaz lagi belum minum. Ya, memang dah membeli dia itu Pak ya. Nah, Rasulullah dan kita tak sama, tapi yang terpenting adalah kita sudah masuk pada garis dan kelompok yang niatan kita, keinginan kita mencintai ilmu, mencintai orang yang berilmu, mencintai orang yang taat. Minimal kita sudah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya sampaikan, barang siapa yang mencintai sesuatu maka akan sering ia menyebutnya. Kita bila cinta kepada Nabi Muhammad, nyebut nama Nabi Muhammad saja jarang. Kita cinta kepada Allah, tapi lidah kita lebih suka mencemooh orang daripada astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maka dari majlis ini Pak, kita mulai ya. Kalau kata pakar-pakar dalam logika mengatakan yang terberat sebagai manusia itu kesadaran. Pak ya, kita ini kadang nak disadarkan mati dulu keluarga, wafat dulu tetangga, baru nak sadar. Ya, ayo masih lama, baru 60 Ustaz. Insyaallah lah, Ustaz panjang umur besok mati. Tidak ada yang tahu kita Pak. Ya, alhamdulillah dari semua kita selamat daripada perkara tersebut. Wa tuqimas shalah, dan mendirikan salat. Salat kita sudah paham semua Pak ya. Perintah Allah Taala, dan salat yang pertama kali akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Pak kita kejar dunia, tapi perintah Allah Taala kita lewatkan, kita tinggalkan. Lebih baik kita telat salatnya daripada kita meninggalkan dengan sengaja. Berarti kita masih berupaya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, aku ni Ustaz tak baca Ustaz nak istiqomah tempat waktu sembahyang. Kenapa? Karena jarak rumah aku dengan masjid jauh. Pak, yang dihitung itu proses kita. Allah itu melihat usaha kita. Ada orang tua buta, renta, tak bisa. Lihat Pak, apa yang dia lakukan? Dia letakkan tali sepanjang bermil-mil antara rumah dia dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu riwayat ada seorang yang tak bisa melihat. Ya, dibilang oleh Rasulullah, "Hal sami'ta an-nida?" Apakah kau mendengar azan? Na'am ya Rasulullah. Apa jawabnya Rasulullah? Zid. Kita lima ngelihat sehat, besar tinggi, ada mobil, ada motor. Hayya 'alas shalah. Oke, Muslim supaya. Hayya 'alal falah. Bacanya masih panjang. Maka dari kesempatan ini Pak, kita mulai diri kita masing-masing. Insyaallah ini akan menjadi wasilah kita. Tegaknya keimanan kita, tegaknya keislaman kita, tegaknya ihsan kita. Jangan lupa kita harus selalu belajar dan belajar. Kemudian waktu dia zakat, ya, menunaikan zakat. Zakat kita tunaikan ketika di akhir Ramadan. Waktu sumur Ramadan, waktu sumur Ramadan, dan
bulan Ramadan. Wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila, melaksanakan haji ke rumah Allah atau Baitillah atau Baitullah, di mana Pak? Masjidil atau Mekah dan Madinah. Allah, ibu sudah berangkat haji. Alhamdulillah, kami masih ngaji. Ya. Qala, maka berkata laki-laki tadi kepada Rasulullah, "Shadaqta." Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan yang dijawab baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau saya Pak, kalau kita wajib, apa itu Islam? Islam ini benar. Apa jawaban kamu? Yes. Bahayu dari ini. Tapi Rasulullah enggak. Rasulullah tidak marah, tapi dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ya, kami takjub, salut, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan apa yang dijawab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh Pak? Iya, kalau disampaikan oleh pengurus masjid, Ustaz kasih waktu untuk bertanya. Iya, harus dapatkan soalnya Pak ya. Semoga selesai. Qala, maka bertanya lagi, ya, berkata atau bertanya lagi laki-laki tadi, fa akhbirni 'anil iman. Kabarkan aku, beritahukan kepadaku tentang iman.